Shalom semuanya. Liga Doa mempersembahkan 5 hal yang tidak dilakukan oleh orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, ketika kita menyelami ajaran Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38 yang tertulis, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Kita akan memahami bahwa hidup orang Kristen yang terutama adalah hidup yang mengasihi Tuhan, yaitu dengan cara mengenal Tuhan, menaati perintahnya, serta melayani Tuhan dengan setia. Kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, seperti yang kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali secara tidak sadar melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Singkatnya, tindakan kita terkadang tidak mencerminkan bahwa kita itu orang yang mengasihi Tuhan. Apa saja hal-hal itu? Berikut adalah 5 hal yang tidak dilakukan oleh orang yang mengasihi Tuhan berdasarkan Alkitab. 1. Kefasikan. Dalam Roma 1 ayat 18 tertulis, "Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman." Salah satu arti kefasikan adalah menjalani kehidupan sehari-hari dengan sedikit berpikir tentang Tuhan, tidak memikirkan tentang kehendak Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, atau tidak merasa bergantung kepada Tuhan. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu bergantung kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Dan juga kita harus melakukan segala sesuatu, bahkan dalam makan pun, untuk kemuliaan Tuhan. Seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 31 yang tertulis, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Oleh karena itu, bila kita ingin mengasihi Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Kita harus selalu sadar bahwa Tuhan ada di dalam setiap detik di kehidupan kita. Amin. 2. Tidak bersyukur. Dalam Lukas 17 ayat 18 sampai 19 tertulis, "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini merupakan ayat yang diambil dalam kisah 10 orang kusta yang telah disembuhkan Tuhan Yesus. Tetapi hanya 1 orang saja yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita harus selalu terus-menerus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 25b, "Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua." Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur dengan sepenuh hati. Dimulai dari mengucap syukur karena pemenuhan kebutuhan yang kita alami sehari-hari, seperti kita dapat bernafas, dapat makan, dapat beraktivitas.
sampai kepada hal-hal ajaib yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, seperti ketika kita mengalami mujizat, kelegaan, atau ketika kita telah dilepaskan dari suatu keadaan sulit. Segala sesuatu yang kita miliki, bahkan nafas itu, semua adalah pemberian dari Tuhan. Keselamatan yang kita terima itu juga pemberian dari Tuhan. Jadi dalam segala hal, kita harus selalu mengucap syukur bagi kemuliaan-Nya. Amin. 3. Kesombongan. Dalam Lukas 18 ayat 11 sampai 14 tertulis, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Membaca ayat ini, kita akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengecam sikap sombong dan menyukai orang yang memiliki kerendahan hati. Kesombongan dapat membuat diri kita merasa adalah orang yang paling benar daripada orang lain, sehingga kita akan merasa diri kita lebih superior dibanding orang lain. Kesombongan juga dapat membuat kita merasa keberhasilan atau kemampuan yang kita punya adalah karena usaha kita sendiri, sehingga kita diam-diam ingin dipuji. Ketika kita ingin mengasihi Tuhan, kita harus memiliki sikap rendah hati. Rendah hati lawan dari kesombongan. Kerendahan hati bukanlah perasaan rendah diri yang merasa bahwa apa-apa kita tidak mampu atau kebiasaan menjelek-jelekan diri sendiri lainnya. Padahal kita harus memandang bahwa diri kita sangat berharga karena kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan secara menakjubkan sesuai dengan gambar Tuhan. Jadi kerendahan hati adalah mengakui bahwa segala kelebihan yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang, semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan juga rendah hati adalah selalu mengingat bahwa tidak ada seorang pun yang paling benar, karena semuanya telah jatuh dalam dosa. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Oleh karena itu, marilah kita mengusahakan sifat kerendahan hati sebagai orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Amin. 4. Perkataan sia-sia. Dalam Matius 12 ayat 36 tertulis, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Ini semua adalah tentang dosa karena lidah. Dalam Yakobus 3, bahkan memuat judul perikopnya adalah dosa karena lidah. Dalam Yakobus juga dikatakan bahwa lidah walaupun kecil, tapi sama seperti api kecil yang dapat membakar satu hutan. Ketika kita melakukan dosa dengan lidah, maka kita tidak mengasihi Tuhan. Salah satunya adalah dengan bergosip. Gosip adalah menyebarkan informasi buruk tentang orang lain. Gosip dapat membuat kita merasa benar, yang mana akhirnya membuat kita menjadi sombong tanpa kita sadari. Dosa lainnya yang dapat dilakukan oleh lidah adalah dengan memfitnah. Fitnah adalah mengeluarkan pernyataan palsu tentang orang lain, yang artinya adalah kita berbohong. Segala perkataan kasar, merendahkan, mempermalukan, atau melukai orang dapat dilakukan oleh lidah.
dan semuanya adalah dosa. Oleh karena itu, jika kita ingin mengasihi Tuhan, kita harus selalu mengingat perintah Tuhan dalam Efesus 4 ayat 29 yang tertulis, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Ayat ini adalah ayat kunci mengenai apa yang dikehendaki Tuhan terhadap lidah kita. Biarlah kita semua bisa menghafal ayat ini serta menghidupinya, agar kita bisa selalu mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. 5. Suka menghakimi. Dalam Matius 7 ayat 1 tertulis, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Dalam ayat ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan bagaimana sikap kita seharusnya terhadap saudara kita. Kita tidak boleh selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Kita harus selalu berprasangka baik sama orang lain. Yang seharusnya menjadi hakim adalah Tuhan, seperti yang kita baca dalam 1 Korintus 4 ayat 4-5. Karena hanya Tuhan yang mampu melihat hati manusia, sedangkan kita sebagai manusia tidak bisa melihat hati masing-masing. Dan lagi, kalau kita menghakimi, kita akan dihakimi balik, seperti kita baca dalam ayat selanjutnya, ayat 2 yang tertulis, "Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Jadi, kalau kita ingin mengasihi Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa kita tidak boleh menghakimi. Kita harus selalu menghormati orang lain. Lebih baik kita mengkritik diri sendiri daripada mengkritik orang lain. Dan biarlah Tuhan yang nantinya menjadi hakim atas kita. Amin. Sebagai penutup, kita harus selalu ingat bahwa betapa besar kita telah dikasihi Tuhan terlebih dahulu, dan betapa akan diberkatinya kita dengan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita. Dalam Roma 8 ayat 28 tertulis, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Ayat ini memberitahukan kita bahwa bagi orang yang mengasihi Tuhan, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan orang itu. Artinya, ketika kita mau menjadi orang yang mengasihi Tuhan, dalam segala situasi, baik maupun buruk, Tuhan akan selalu mempunyai rencana indah buat kita, yaitu rencana yang akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Amin. Jika saudara menyukai video ini, berilah like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.